Menuai mencuat setelah kabar yang mulai beredar di mana-mana soal pernikahan UAS dengan sosok Ukhti Fatimah Az-Zahra. Sebelum-sebelumnya tak ada yang mengira soal pertanyaan yang langka oleh Habib Nopel Alaidrus kepada Ustadz Abdul Somad, yaitu soal UAS kapan nikah lagi. Ya, pertanyaan pertama, apa sudah ada rencana mau nikah lagi? Ana urid hiya turid Allah fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ajib, jazakumullah khairan. Yang nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, saya tidak akan terjemahkan jawaban beliau. Ya, nanti cukup cari di YouTube, akan segera muncul jawaban terjemahannya itu. Akan muncul ya. Di sini terjawab pertanyaan Habib Nopel kepada Ustadz Abdul Somad. Ternyata Habib Nopel saat itu tidak sebatas bertanya karena sang Habib yang memiliki keturunan yang mulia mungkin sudah tahu isyarat soal UAS kapan nikah lagi. Maka dari itu kita sebagai murid para alim ulama, terutama ulama yang di jalan yang lurus, sangat bersyukur dan bahagia atas kabar gembira soal UAS akan nikah lagi. Namun ada sebagian yang tak suka atas pernikahan UAS dengan Ukhti Fatimah Az-Zahra, yaitu cuma karena perbedaan umur mereka meledek dengan kata-kata yang tidak sopan kepada Ustadz Abdul Somad. Seharusnya kita sebagai umat Islam yang tunduk dalam ajaran Islam, harusnya kita memuliakan para alim ulama, yaitu yang membawa ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Karena itu umat Islam sangat menghormati dan memuliakan ulama, dan tentu bersyukur bila putri atau kerabat mereka mendapat jodoh seorang ulama seperti Ustadz Abdul Somad. Alasan UAS akan menikahi Fatimah Az-Zahra tidak semata-mata melihat dari faktor umur, akan tetapi beliau melihat dari sisi kesolehan seorang wanita, terutama dalam agama yang dianutnya. Perlu diketahui, Fatimah Az-Zahra yaitu calon Ustadz Abdul Somad adalah santri Ponpes Al-Quran Al-Muqaddasah. Gadis cantik yang bernama Fatimah kini masih berusia 19 tahun dan selama ini masih nyantri di pondok pesantren. Ada kabar dari Latifah Soleh Barabud, yaitu bibi dari Fatimah Az-Zahra, mengatakan bahwa keponakannya tersebut sudah masuk ke pesantren sejak lulus SD. Yang pasti dia, yaitu Fatimah, anak yang solehah karena sejak kecil sudah dipondokkan oleh orang tuanya, kata sang bibi. Mungkin itu salah satu pertimbangan UAS memilih Fatimah jadi pendamping hidup. Di tempat berbeda, Ustadz Kanjul Fikri mengatakan calon istri Ustadz Abdul Somad merupakan seorang penghafal Al-Quran. Nah, alasan ini juga yang memantapkan UAS untuk meminang Fatimah Az-Zahra. Sementara itu, calon istri UAS yang bernama Fatimah adalah anak pengusaha kulit, yaitu lulus dan jadi guru di Gontor. Lebih istimewanya lagi, dia seorang hafizah. Dia bisa saja memilih yang lain, tapi dia pilih UAS karena keulamaannya. Bibi Fatimah menyebut pernikahan sang ustadz dengan keponakannya ini ternyata buah dari perjodohan, yaitu kata sang bibi, UAS dengan Fatimah ini dijodohkan kiainya. Nah, saat itu UAS datang ke Jombang pada Maret 2021 untuk melamar Fatimah. Beliau datang untuk ta'aruf sekitar Maret kemarin sebelum Ramadan, yaitu datang bersama timnya, jelas sang bibi. Setelah melakukan ta'aruf dan beberapa pertimbangan lainnya, keduanya memutuskan siap untuk menikah. Rencana pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah dibenarkan Kepala Saksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenak Jombang Ilham Rohim. Keistimewaan Fatimah Az-Zahra Salim Barabud dibanggakan pihak keluarga. Saat itu keluarga pun senang Fatimah Az-Zahra Salim Barabud dipersunting Ustadz Abdul Somad yang merupakan seorang ulama. Salah satu pihak keluarga Fatimah Az-Zahra Salim Barabud, yakni bibinya, menjelaskan, yaitu calon istri Ustadz Abdul Somad saat ini baru menyelesaikan pengabdiannya di pondok pesantrennya. Latifah sang bibi dan keluarga mengaku senang mendapati Fatimah Az-Zahra Salim Barabud, yaitu akan menikahi dengan seorang ulama yang namanya sangat dikenal di Indonesia saat ini. Sampai saat ini pun calon istri Ustadz Abdul Somad menjadi sorotan semua pihak. Pasalnya Fatimah Az-Zahra Salim Barabud ini diketahui masih remaja. Fatimah Az-Zahra itu masih berusia 19 tahun dan selama ini masih nyantri di pondok pesantren Ma'had Al-Muqaddasah li Tahfidil Quran, yaitu di Ponorogo, Jawa Timur. Bocornya rencana pernikahan UAS ini merebak usai beredarnya promolir,
yaitu dalam formulir tersebut tertera calon suami dan calon istri, yaitu Uwas dan Fatimah Azahra Salim Barabud, yaitu yang kelahiran Jombang 1 Oktober 2001. Makanya dari Sayyidah Aisyah nggak ada keturunan. Dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya mana ada orang tua begitu, Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurang pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi itu nggak boleh. Nggak boleh, melukai, nggak bisa. Jangan dibaca konteks dulu dengan sekarang. Orang dulu itu beda dengan kita sekarang. Mereka udah terbiasa menikah dengan usia yang muda. Abdullah bin Amr bin As itu nikah usianya berapa tahun? Itu beda usia dengan bapaknya 11 tahun. Ya, bapaknya itu 23 tahun. Anak 9 tahun udah minta nikah. Bapaknya nikah usia 11 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Masih itu biasa menikah dalam keadaan muda. Saya baru dari Paris kemarin. Paris, lampu merah semua dikit. Ya, itu Louis menikah dengan Marie Antoinette. Usia berapa tahun? 13 tahun. Itu di Eropa. Itu biasa. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya. Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sama siapa yang mau berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional. Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu apa hikmahnya. Ternyata dipilih yang paling belia ini, kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga, itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Kan hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah ada wafat duluan sebelumnya. Ya Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau. Bikin adonan, Nabi diambil adonan dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh. Ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunianya nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model. Dipraktekkan dalam hidup, begitu cara baca. Jadi kalau bacanya begitu, enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah, Nabi, mungkin tegas saya itu. Tapi tegas itu karena sayang. Bukan benci, takut Anda punya masalah. Sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling gak enak berpisah dengan sahabat kita. Atau ada orang dibenci Nabi, kita paling gak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi, saya tegas gitu. Tapi ketegasan itu sebagai cinta. Bukan radikal. Bukan radikal, ini saksi antum nih. Tunjukkan pada saya radikal saya di mana. Nanti saya perbaiki. Kan kita memperbaiki diri. Setiap hari mungkin ada yang salah itu pasti. Tapi dibalik yang salah kita bertobat. Tunjukkanlah kalau ada yang kurang baik. Tunjukkan supaya saya perbaiki. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak lah. Hal-hal yang kita bahas sedikit tapi bisa bermanfaat insya Allah. Ya. Jadi beberapa waktu ini saya mohon doa juga.